Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Najwa. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Yang pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi manajemen Universitas Riau. Jawabannya, Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Adanya Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Di samping itu, Pancasila juga menjadi landasan utama dalam membangun kepribadian seluruh bangsa Indonesia. Di dalam setiap perilaku bangsa sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung di dalam Pancasila. Dan upaya pembangunan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran mengenai Pancasila dalam pembelajaran sekolah. Pembelajaran utama Pancasila ini diberikan pada setiap jenjang pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi dasar nilai dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Artinya, pemahaman mengenai Pancasila menjadi suatu hal yang penting disampaikan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pemahaman yang baik akan Pancasila, mahasiswa akan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di samping itu, untuk menanamkan nilai dan norma serta untuk membangun kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila, pemberlakuan pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi dilakukan dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk menghindarkan generasi penerus pengaruh negatif modernisasi. Yang kedua, mencegah kemungkinan hilangnya rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, menghindari terjadinya berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mencegah munculnya tindakan provokatif yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Dan yang kelima yaitu mendorong kembali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Jawabannya, setelah mempelajari materi pendidikan Pancasila yang lebih sadar dengan yang terjadi di lingkungan sekitar, sesuai dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak kita lihat
bahwa sekarang ini banyak pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya sendiri akan berkomitmen serta ikut berpartisipasi dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara bebas dari korupsi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait keberagaman, hubungkan antar agama, suku, ras, dan golongan. Cari suatu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Jawabannya yaitu, adapun contoh masalah kewarganegaraan di Indonesia di sekitar akibat keberagaman negara adalah sebagai berikut, yaitu masih adanya beberapa pihak yang beranggapan bahwa mereka kelompok pribumi di Indonesia. Akibatnya pihak ini lain di luar mereka dianggap non-pribumi serta tidak hidup dan tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia merupakan orang-orang yang tinggal dan hidup di sebuah negara. Untuk menjadi warga negara, sementara harus mendapatkan pengakuan secara hukum. Adapun status sebagai warga negara dapat diperoleh baik melalui kelahiran, pemberian maupun naturalisasi. Adapun contoh konflik antar negara yaitu konflik antar Palestina dan Israel karena perubahan wilayah, karena perebutan wilayah tanah suci. Konflik antar agama biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental. Yang kedua yaitu panduan yang radikal menganggap aliran agama paling benar, padahal semua agama adalah benar, hanya caranya saja yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu perbedaan suku dan pemeluk agama. Pertanyaan yang keempat yaitu, NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Yang pertanyaannya, upaya-upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Jawabannya yaitu, adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia untuk dalam komponen berbangsa, yaitu yang pertama untuk tingkat TK, memperkenalkan strategi lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta lagu-lagu daerah. Untuk tingkat SD, mempelajari tentang sejarah Indonesia mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk tingkat SMP sederajat, yaitu dengan melanjutkan pendidikan sekolah dasar, yang dimana terutama di tingkat SD sudah mempunyai upaya Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan segala macam bentuk partisipasi dalam pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian
pengkhianatan bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang sering datang dari luar. Dan yang selanjutnya yaitu untuk tingkat SMA sederajat, yaitu melanjutkan pendidikan menengah pertama yang terutama di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti pentingnya bela negara serta rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu implementasi Nusantara senantiasa berpartisipasi pada kepentingan rakyat dan seluruh tanah air Indonesia secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sesuai budaya akan menciptakan sikap bertanah dan berlahirnya yang mengakui serta menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan kehidupan sekaligus karunia pencipta. Yang kelima yaitu sebutkan bentuk-bentuk hubungan antar negara dan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban hak warga negara Undang-Undang 1945. Jawabannya yaitu adapun kewajiban yang pertama yaitu memperkenalkan budaya bangsa. Maksudnya di sini yaitu hubungan emosional yang kuat antar negara dengan warga negara yang membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara Indonesia bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produk dalam negeri. Yang kedua yaitu taat aturan negara. Taat aturan negara maksudnya warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada negara tersebut sehingga aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu berusaha mengharumkan negara. Maksudnya hubungan emosional yang kuat antar negara dan warga negara Indonesia atau mengacu pada usaha mengharumkan nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuan dalam bermusyawarah, baik di wilayah maupun di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu hak. Setiap warga negara memiliki hak perorangan. Hak individu tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pasal 27 sampai pasal 24. Adapun beberapa contoh hak warga negara yang mutlak yang dapat dilakukan oleh warga negara individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama hak hidup aman. Yang kedua
hak berpendapat, yang ketiga hak berkumpul, yang keempat hak mendapatkan pendidikan, dan yang kelima yaitu hak meneruskan anak atau keturunan.